Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah kami adalah Allah yang setia, dan kami sungguh bersyukur dapat menikmati kesetiaan-Mu ya Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang masih boleh kami nikmati, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam komunitas seperti ini. Kami berdoa untuk pembelajaran kami pada sore hari ini, kiranya Engkau beranugerah sekali lagi kepada kami. Roh-Mu mengajar kami agar kami dapat memahaminya, dan juga Roh-Mu memberi kekuatan kepada kami untuk dapat mempercayainya, memegangnya, dan juga menghidupinya. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir, pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-25. Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan dari rumah masing-masing ya. Kita membaca dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-25. Sampai ayat ke-26 lah ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah,
Paulus mengajukan pertanyaan ya di dalam ayat yang ke-13. Jadi jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Jawabnya, ya artinya apakah hukum Taurat itu membunuh, kurang lebih begitu ya? Jawabnya adalah sekali-kali tidak. Jadi dari ayat 12 sudah dikatakan jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Maka Paulus menjawab, dosalah yang membunuh dia, memanfaatkan yang baik yaitu hukum Taurat. Dan dosalah yang membunuh, hukum Taurat yang baik merupakan senjatanya. Minggu lalu kita sudah belajar ya, bahwa Paulus menunjukkan kondisi dia sebelum memahami hukum Taurat atau tuntutan hukum Taurat dengan benar, sesungguhnya dia mati. Tetapi setelah hukum itu tiba, dia katakan, bukan hukum Taurat tiba, tapi pengertian itu tiba pada dia, dikatakan justru pengertian itu membuat dia menjadi hidup. Dan dosa menjadi mati. Nah, sekarang kita melihat bersama-sama Paulus orang tidak percaya atau orang percaya. Di dalam sisa pasal 7 ini satu bagian ya. Ini berarti kita membahas buku pertama sampai pasal 7. Minggu depan kita akan masuk ke buku 2, pasal 8 sampai pasal yang ke-16. Di sisa pasal 7 ini, yang hari ini kita akan bahas, Paulus berbicara tentang pengalamannya bergumul dengan dosa. Apakah dia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai orang yang tidak percaya atau orang percaya? Jadi dirinya sebagai orang yang sudah percaya atau orang yang belum percaya. Di dalam ayat yang ke-14 dituliskan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Ini Paulus menggambarkan dirinya. Di dalam ayat yang ke-15, dia mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang ku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi Paulus mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan ya bahwa Paulus juga mengaku dia berbuat dosa, terdorong untuk melakukannya dengan mengacu kepada ayat 15 ini. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Di dalam ayat 18 dikatakan kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Berarti kehendak berdosa ya. Nah, banyak orang menyimpulkan bahwa Paulus sedang berbicara tentang dirinya ketika belum bertobat atau konversi. Ketika Paulus menuliskan ayat pasal 7 ini. Tapi kita akan melihat dalam pembahasan sore hari ini, benarkah ini kondisi sebelum dia bertobat atau setelah dia bertobat? Sebelum dia percaya atau setelah dia percaya? Nah, Timothy Keller mengatakan Paulus berbicara tentang pengalamannya saat itu. Saat itu berarti saat setelah dia mengalami pertobatan, sudah mengalami konversi. Ya, jadi kehidupannya setelah menjadi orang Kristen. Beberapa bukti bisa kita lihat, misalnya di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-13, ada perubahan keterangan waktu kata kerja. Dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-13, menggunakan waktu masa lalu. Di dalam ayat 14, keterangan waktunya sekarang, ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah, keterangan waktu ayat 14 ini menunjukkan kondisi sekarang. Jadi, dari situlah kenapa Timothy Keller mengatakan bahwa Paulus sedang membicarakan kondisinya setelah dia menjadi orang Kristen. Lalu, ada perubahan situasi. Yang pertama tadi adalah ada perubahan keterangan waktu kata kerja. Yang kedua, perubahan situasi.
dalam ayat 7 sampai ayat 13, Paulus berbicara tentang dosa membunuh dia. Paulus berbicara tentang dia mati sebelum dia mendapatkan pengertian tentang tuntutan hukum Taurat. Tetapi di dalam ayat 14 dan seterusnya ya, Paulus berbicara tentang pergumulan yang masih berlanjut dengan dosa, di mana dia bergumul tetapi menolak untuk menyerah. Nah, jadi itu adalah kondisi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus tentunya, kondisi setelah dia menjadi orang percaya. Dan yang ketiga adalah Paulus suka akan hukum Allah. Jadi setelah dia mendapatkan pengertian yang benar tentang tuntutan hukum Allah, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi Paulus suka akan hukum Allah. Meskipun dosa masih bekerja di dalam dia. Nah, jadi orang yang tidak percaya tidak bisa menyukai hukum Allah di dalam hati mereka. Di dalam pasal 8 ayat yang ke-7 dituliskan, sebab keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi sangat jelas ya, orang yang tidak percaya tidak mungkin menyukai hukum Allah. Tetapi Paulus mengatakan di dalam ayat 22, dia menyukai hukum Allah. Ya, aku suka akan hukum Allah. Jadi ini adalah kondisi Paulus setelah mengalami konversi. Nah, ayat ini dengan tegas menolak bahwa orang yang belum percaya bisa menyukai hukum Allah. Jadi ini merupakan argumen yang kuat ya di dalam ayat 22 tadi. Tidak bisa keluar dari mulut orang yang belum percaya, ayat 22. Demikianlah, tetapi sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, ayat 22. Itu tidak mungkin ya. Orang yang belum percaya tidak mungkin mampu mengatakan kalimat ini. Yang keempat, Paulus mengakui bahwa dia adalah seorang berdosa di dalam ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi Paulus mengakui bahwa dia adalah seorang berdosa. Nah, orang yang tidak percaya tidak sadar tentang terhilang dan tidak sadar sedang berdosa sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Di sini Paulus sudah sadar ya, dia mengakui bahwa dia adalah seorang berdosa. Bahkan di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, dia mengatakan di antara orang berdosa, dia orang yang paling berdosa. Di antara para rasul, dia orang yang paling hina. Jadi ini kesadaran ini timbul seharusnya setelah kita mengalami pertobatan. Bahkan orang percaya yang belum dewasa pun cenderung terlalu yakin, tidak menyadari kedalaman dari kejatuhan hati mereka sendiri. Nah, Paulus menggunakan kata hukum dalam 3 cara berbeda dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini ya. Di dalam ayat 14, 16, 22, dan 25, yang pertama dikatakan kata hukum itu berarti hukum Allah, ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi itu mengacu kepada hukum Allah. Ayat 16. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu ya. Lalu ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat yang itu ayat 26 ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Jadi yang pertama, kata hukum ini diartikan sebagai hukum Allah. Yang kedua, kata hukum menunjukkan sebuah prinsip. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi aku dapati hukum ini. Maksud Paulus adalah aku menemukan hukum ini sebagai prinsip umum. Semakin aku berusaha melakukan yang baik, semakin kuat yang jahat itu datang padaku. Jadi hukum itu menunjuk kepada sebuah prinsip. Dan yang ketiga, di dalam ayat 23 dan ayat 25, kata hukum ini
juga diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kekuatan ya. Di dalam ayat yang ke 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yaitu hukum dosa. Jadi suatu kuasa. Di dalam hatiku, ayat 22 ya, di dalam hatiku, di dalam diriku, pikiranku. Nah, lalu ayat 23, aku senang dengan hukum Allah. Nah, jadi di sini kita lihat hukum itu juga diartikan sebagai suatu kuasa atau kekuatan. Paulus sendiri mengatakan aku menemukan suatu kuasa di dalam diriku yang tarik-menarik. Itu yang dia lihat bagaimana dia memerangi dosanya, apa yang dia tahu, dia ingin melakukannya, tetapi kemudian dikatakan yang aku temukan adalah aku melakukan apa yang aku melakukan dosa, kurang lebih begitulah ya. Dia tahu kebenaran, dia ingin melakukan kebenaran, akan tetapi yang dia lakukan berlawanan dengan kebenaran. Dan dia menggunakan istilah itu, ada hukum di dalam diriku tarik-menarik. Ada kekuatan, ada kuasa. Nah, hukum Allah sekarang merupakan kekuatan utama dalam hati dan pikiranku. Tetapi ada kekuatan lain di dalamku, yaitu kekuatan dosa. Kekuatan dosa bukan merupakan pengaruh yang mengendalikan hatiku, tetapi masih ada di dalamku dan berperang melawan keinginanku untuk hidup kudus. Ini kondisi Paulus, dan tentu saja kondisi Paulus ini kita lihat ya juga menjadi kondisi kita sekarang ya. Kita sebagai orang percaya. Jadi di sini Paulus bicara tentang dirinya sebagai orang percaya, dan hal yang sama juga terjadi dalam diri kita, bukan? Ada hukum dosa yang tarik-menarik dalam diri kita. Paulus menjelaskan pergumulan batinnya yang dialami oleh setiap orang yang sudah bertobat juga. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dan kemudian dikatakan kemudian melakukannya lagi dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Lalu di dalam ayat 22 dan 23, Rasul Paulus merangkumnya, 22-23 ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Taurat, akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, jadi ini yang dikatakan Paulus, saya yang sebenarnya. Tentu saja kita juga bisa menarik ini pada diri kita ya. Saya yang sebenarnya, saya setelah di dalam konversi, setelah mengalami pertobatan. Di satu sisi kita sekarang senang dengan hukum Taurat. Sebagai orang Kristen, sekarang kita bisa melihat hukum Allah itu sebagai hal yang rohani, ayat 14. Bisa memiliki keinginan untuk menaatinya, ayat 15-18. Ayat 15 ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, kita bisa memiliki keinginan untuk menaatinya. Bisa menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik, ayat 16. Nah, semua ini tidak bisa terjadi sebelum kita bertobat. Ya kan? Paulus berkata, di dalam diriku, ya, dia menyukai hukum itu.
Ini seperti mengatakan di kedalaman hati saya, atau diri saya yang sebenarnya, atau diri saya yang terdalam. Jadi di dalam diriku selalu ada keinginan yang berlawanan ini dalam diri kita memiliki diri yang beragam. Secara moral, sebagian orang merasa terkoyak di antara diri yang beragam. Jadi ada pergulatan ya, ada pergumulan. Kita tahu tidak baik iri hati, tapi kita bisa iri hati. Kita tahu tidak baik mencurigai orang, tapi terkadang kita curiga. Kita sungguh bersyukur ya, karena di dalam pergulatan dosa, di dalam hidup kita yang bergulat dengan dosa ini, senantiasa ada firman yang kita dengar, ada firman yang kita baca, ada firman yang kita renungkan, sehingga kita dipertobatkan kembali. Kita diingatkan, sehingga kita tidak terus-menerus ada dalam kondisi iri hati, misalnya, marah, misalnya, curiga, misalnya, atau apa saja pergumulan kita dengan dosa. Jadi kita bersyukur jikalau kita masih berdekat dengan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk keluar dari jeratan dosa. Saya memiliki keinginan yang beragam dalam diri yang berbeda, kata Paulus. Mana yang menjadi diri saya yang sebenarnya? Apa yang paling saya inginkan? Bagi orang Kristen, pertanyaan ini sudah terjawab meski konfliknya belum berakhir. Ya kan? Saya percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita masih ada konflik dalam diri kita antara pengetahuan akan kebenaran, menghidupi, dan juga ya jatuh ke dalam dosa. Setiap hari kita konflik, ada konflik ya dalam batin kita. Apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Itu konflik. Karena kalau kita tahu yang benar, tapi yang telah kita lakukan tidak benar, itu sesuatu yang tidak mudah ya. Saya sendiri terus bergumul dalam relasi dengan dinas pendidikan ya. Bagaimana saya berrelasi dengan mereka sebagai ya tentu saja dinas pendidikan adalah tentu yang mengayomi ya, yang mengayomi sekolah yang berstandar nasional. Jadi sekolah kami berstandar nasional, maka kami di bawah dinas pendidikan. Nah, dengan kadang-kadang ya kunjungan-kunjungan itu ada orang yang hati nuraninya bersih, datang berkunjung dan menjalankan tugas. Tetapi ada juga hal-hal yang lain yang kita tahu bersama-sama ya mengharapkan ada amplop begitu. Dan nyata-nyata juga mengatakan saya datang kok nggak dikasih amplop begitu. Padahal kita sedang membangun relasi yang lebih mulia daripada hanya sekedar amplop. Relasi persahabatan. Dan itu saya pikir jauh lebih mulia dan lebih berharga daripada sekedar amplop yang hanya berisi berapa ratus ribu begitu ya. Hukum Allah merupakan kesenangan terdalam kita ya. Hukum akal budiku. Paulus mengatakan di dalam ayat 23. Ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, jadi kekuatan dan pemberontakan dosa masih ada dalam diri kita, tetapi bukan lagi dia yang sebenarnya. Jadi di sini kita lihat bahwa kekuatan dan kuasa itu memang masih ada, tetapi bukan lagi dia yang sebenarnya. Dalam ayat 20 dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi artinya ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita melakukan jatuh lagi melakukan apa yang kita benci. Bukan lagi aku, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Orang Kristen telah mendapat perubahan identitas. Walaupun masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak lagi menyukainya. Ya enggak Bapak Ibu? Kita bisa jatuh dan kita tidak perlu menolak hal itu adalah satu realita. Kita masih
banyak dan sering jatuh dalam dosa. Tetapi kita juga menyadarinya. Kita tidak menyukainya, bukan? Dan kita tidak senang dengan kondisi jatuh lagi di dalam dosa. Orang Kristen menyukai hukum Allah walau masih memiliki hukum dosa di dalam dirinya. Inilah perbedaan kita dengan saudara kita yang belum bertobat, yang belum mengalami konversi. Kita sudah ada kesukaan terhadap hukum Allah. Kita sudah rindu hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kita sudah bergumul dengan dosa yang ada pada diri kita. Sedangkan orang-orang yang belum mengalami konversi, mereka belum sadar akan dosa. Dan bagi mereka dosa itu adalah hal yang lumrah. Nah, ayat yang ke-15 dikatakan dosa melakukan apa yang aku benci, yaitu ayat yang ke-15. Tetapi apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Ayat 7 sampai ayat yang ke-13 di sini berbicara tentang orang yang tidak percaya tidak bisa menaati hukum. Demikian juga dengan orang percaya jika dengan kekuatan sendiri sama, tidak bisa juga melakukan hukum, tidak bisa menaati hukum dengan kekuatan sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita memikirkan lagi bahwa sekalipun kita sudah mengalami konversi, kita sudah lahir baru, sudah new life in Christ, sudah bertumbuh, bahkan sudah aktif dalam pelayanan, kalau kita dengan kekuatan diri sendiri ingin melakukan, ingin mentaati hukum Allah, itu tidak bisa. Maka setiap hari kita berdoa, kita minta kekuatan daripada Tuhan agar kita dimampukan, diberikan kekuatan untuk menaati hukum Allah. Tanpa pertolongan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, kita juga tidak mampu, sama seperti orang yang tidak percaya. Nah, mengandalkan diri, aku tetap tidak mampu hidup sebagaimana seharusnya. Meski sudah ada identitas, ada kasih, ada kesukaan baru akan hukum Allah, orang Kristen masih tidak mampu menaati hukum Allah itu jika mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa menyadari akan hal ini dan meminta kekuatan kepada Tuhan agar di dalam seluruh aktivitas kita, di dalam relasi kita dengan siapa saja, kita melakukan semuanya itu dalam rangka mentaati perintah Tuhan. Perkataan Paulus menjadi peringatan dan penghiburan yang luar biasa bagi kita. Yang pertama, Paulus memperingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa begitu hebat dalam kehidupan Kristen, sehingga tidak lagi berbuat dosa. Semakin kita dewasa dan peka secara rohani, semakin kita merasa kurang dalam kekudusan. Nah, jadi ini kondisi kita ya Bapak Ibu ya. Paulus memperingatkan kita tidak ada yang bisa begitu hebat dalam kehidupan Kristen, sehingga tidak lagi berbuat dosa. Karena tubuh kita ini adalah tubuh dengan natur berdosa ya. Makanya dikatakan dengan akal budi kita ingin melayani hukum Allah, tapi dengan daging kita ini kita melayani hukum dosa. John Owen mengatakan kalimat berikut ini saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Seperti seorang manusia yang dipaku di atas salib, dia akan bergumul, berjuang dan menangis dengan segala kekuatan dan usaha meski darah dan kekuatan hidupnya terbuang, perjuangannya lemah dan tidak memadai. Maka ketika orang Kristen berusaha mengatasi nafsu atau dosa, akan ada kekerasan yang besar terjadi. Dosa akan berusaha keras dan tidak sabar untuk dipuaskan dan dilegakan. Dosa bisa memiliki kekuatan tiba-tiba yang begitu besar dan kuat, tetapi dengan cepat akan lewat, terutama ketika dihalangi untuk berhasil. Nah, inilah penghiburan besar bagi kita. Jadi tetap ada konflik, tetap bisa dosa itu tiba-tiba memiliki kekuatan yang besar, tetapi itu akan digagalkan kalau kita dikatakan oleh John Owen di sini, terutama ketika dihalangi untuk berhasil. Jadi jangan kita memberikan jalan kepada dosa untuk berhasil, tetapi kita halangi. Itu sebabnya Paulus mengatakan, berlarilah
dari pencobaan. Jangan mendekat kepada pencobaan, tetapi berlari menjauhinya. Jangan mendekat. Saya sudah pernah memberitahukan ilustrasi ini kepada ilustrasi yang true story ya kepada Bapak Ibu. Ketika saya masih ada di Malang, ada seorang anak muda di sana, pemuda kami. Kalau dia mau pulang ke rumahnya itu harus melewati bioskop begitu. Nah, di dalam bioskop itu dia melihat ada ya gambar-gambar yang kurang cocok lah bagi dia. Jadi ini pada malam hari ya, jadi tontonan mendekati ke midnight begitu. Nah, lalu dia minta waktu untuk konseling pada waktu itu. Saya katakan, ya, kamu ada jalan yang lain tidak? Karena dia mengatakan, kalau saya melihat gambar itu, selalu hati saya ditarik untuk singgah dan akhirnya menonton, begitu kan? Lalu saya katakan, dari kampus ke rumahmu ada nggak jalan lain selain daripada jalan yang melewati bioskop itu? Dia katakan ada. Ya, kamu lewat dari sana saja. Kamu jangan sengajakan dirimu lewat dari jalan yang melewati bioskop itu. Dia katakan, ya, saya mau coba bahwa saya bisa melawan cobaan itu begitu. Lalu kenyataannya Bapak Ibu, setiap kali dia lewat, setiap kali juga dia singgah. Nah, terkadang kita terlalu percaya diri, ya saya kuat nih menghadapi. Lalu kita tidak berlari dari pencobaan, tetapi mendekat dan kita kalau bisa dikatakan diterkam lagi begitu. Jadi dosa itu seperti binatang buas yang kita menganggap saya bisa menyelamatkan diri saya dari cengkraman dia. Tapi ternyata kita tidak punya kekuatan. Binatang buas itu menerkam kita dan kita kalah lagi. Ketika kita sedang bergumul dengan dosa kita biasanya berpikir kalau kita pastilah manusia yang buruk, jahat, atau tidak dewasa sehingga bisa mengalami pergumulan tersebut. Nah, itu sebabnya pemuda itu minta waktu untuk konseling. Karena dia berpikir, saya ini sangat buruk sekali. Tetapi sekali lagi, saya mengatakan kepadanya, kamu seperti menjudge dirimu sendiri, tapi kamu sendiri tidak memilih jalan lain begitu ya. Apa yang seharusnya kamu tidak perlu bergumul dengan akan hal ini, jika kamu mengambil jalan yang lain, sekarang sebenarnya kamu masuk ke dalam pencobaan. Ya enggak. Kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi anak muda ini membawa dirinya justru ke jalan pencobaan. Roma pasal 7 menguatkan kita bahwa pencobaan dan konflik dengan dosa, bahkan kejatuhan sementara dalam dosa, bukan hal yang aneh bagi orang Kristen yang sedang bertumbuh. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita mencobai. Jangan mencobai Tuhan. Tuhan sangguplah menjaga saya dari pencobaan ini. Lalu kita berlari kepada pencobaan. Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada kita, bukan? Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerti kita cukup kuat atau tidak. Kalau kita belum kuat, saya pikir lebih baik. Saya katakan kepada anak pemuda itu, lebih baik kamu ambil jalan yang lain sampai kamu lebih dewasa, lebih bisa mengatakan tidak. Kamu sudah mampu berkata tidak. Maka pada waktu itu kamu boleh lewat dari jalan itu. Terkadang ada kondisi di mana kita belum sanggup berkata tidak terhadap pencobaan. Maka pada saat itu harusnya kita jangan mendekati pencobaan. Hati orang Kristen menyerukan dua hal sekaligus. Ya, di dalam ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi yang pertama ini adalah seruan putus asa ketika kita melihat usaha dan kegagalan kita. Siapa yang dapat menyelamatkan Paulus dan menyelamatkan saya, menyelamatkan kita dalam kondisi berdosa ini? Yang Paulus katakan, aku cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 memberikan jawaban, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang dapat menyelamatkan kita dari tubuh maut ini, dari tubuh dosa ini, adalah hanya Tuhan Yesus. Ayat 24-25, untuk keselamatan hanya bisa melihat kepada anak Allah yang mati di atas kayu salib, mati bagi kita, seperti yang ditunjukkan Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal yang keempat. Nah, ini kita bersyukur. Semua orang
meradang dengan dosa ya. Semua orang bergumul dengan dosa. Dan tentu saja seperti kata Paulus di dalam ayat yang ayat 24 ini. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan kita bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan, tidak ada yang dapat melepaskan mereka dari tubuh maut. Pengharapan kita hanya disandarkan kepada kebenaran Kristus seperti yang tertulis di dalam pasal 5 dan pasal 6. Semua perubahan yang nyata tidak bisa bersandar pada usaha kita seperti tertulis di pasal 7 ini, tetapi pada karya Roh Kudus. Sekali lagi, tidak bisa bersandar pada usaha kita, tetapi bersandar pada karya Roh Kudus. Yang kedua, kita adalah manusia celaka. Allah tidak. Melalui anaknya Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan kita, dan melalui Roh Kudus, Allah telah mengubah kita agar kita bisa menikmati Allah selamanya. Bisa masuk kepada tujuan hidup kita, memuliakan Allah dan menikmati Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Nah, ini menjadi jawaban di dalam ayat yang ke-26. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi, tubuh daging kita ini, ya tubuh kita ini, Paulus memberikan kesimpulan, kita yang sudah dibenarkan, kita sudah memiliki perubahan mindset, akal budi, ya di dalam Roma pasal 12 nanti kita akan belajar perubahan akal budi. Ketika kita masuk ke dalam konversi pertobatan, akan ada perubahan akal budi. Kita mengetahui kebenaran dan kita melayani Allah dengan perubahan akal budi kita. Tetapi dikatakan di dalam ayat 26 ini, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Masih ada pergumulan seumur hidup kita sampai kita mati. Itu sebabnya ada orang yang sangat bergumul dengan tubuh jasmani ini, menantikan atau mengharapkan untuk segera berjumpa muka dengan Allah. Nah, kita mau merenungkan 3 poin melalui pertemuan kita pada sore hari ini. Yang pertama, bagaimana kenyataan hidup Paulus sebagai orang Kristen menguatkan hidup kita. Yang kedua, mengapa ada kelegaan ketika bisa dengan jujur mengatakan bahwa kita manusia celaka, dan tentang kepastian pengampunan kita. Apa yang terjadi jika kita melupakan salah satunya? Apakah kita lupa tentang mengatakan bahwa kita manusia celaka, dan juga kepastian pengampunan kita, atau sebaliknya? Apa yang terjadi jika kita melupakannya? Yang ketiga, bagaimana Roma pasal 1 sampai pasal 7 yang hari ini akan kita akhiri, minggu depan kita akan masuk ke bagian yang kedua, pasal 8 ya. Bagaimana pasal 1 sampai pasal 7 ini mengubah kasih kita bagi Kristus. Keinginan kita untuk melayani Dia. Pandangan kita akan diri kita. Nah, ini menjadi refleksi kita Bapak Ibu setelah mengikuti materi pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh berterima kasih untuk satu bagian pasal 1 sampai pasal 7 yang sudah kami bahas dalam kitab Roma ini, membawa kami kepada pengenalan akan diri kami yang berdosa dan bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Ini menjadi dasar sebelum kami masuk kepada pasal 8 sampai pasal 16, bagaimana pengetahuan akan kebenaran ini menjadi dasar bagi kami untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana kami mengimplementasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak di surga, kiranya Engkau terus menolong kami untuk berdekat kepada firman Tuhan. Karena kami sungguh sadar, kami tahu apa yang benar, tetapi terkadang kami melakukan apa yang kami benci, yaitu yang tidak benar, yaitu dosa. Bahkan terkadang kami sadar melangkah dan jatuh ke dalam dosa. Bapak di surga, tolonglah kami agar kami membenci dosa
dan tidak melangkah dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami boleh, seperti kata Paulus, terus-menerus meninggalkan, mematikan, memerangi dosa yang ada dalam diri kami. Belas kasihanilah kami ya Bapa di surga, satu demi satu. Engkau mengenal siapa kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu di mana kami sering jatuh. Tolong kami untuk tidak tetap dan tidak melanjutkan dan tidak membiarkan kelemahan-kelemahan itu terus menjerat kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang memberi kemungkinan kepada kami boleh bebas dari jerat dosa. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa, mohon Tuhan menyertai kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai